PI kalau dibayar itu masuknya kalau belum masuk. Padahal bulan puasa. Pak mulut lah boy. Isi kok aku bukakan aja bisa baby. Tapi jangan bicara dengan orang kau. Ini kan karena kamu sekarang berharapan kembali dulu bulan depan kembali dari tidak masuk. Iya, because terutama dari otoritas fiskal kita. Pak Hidayat, mohon bisa disampaikan CV beliau melalui tayangan video. Dipersilahkan. Bagi panitia mohon tadi Prof bisa langsung sudah. Bisa langsung. Baik, silakan Pak Hidayat, waktu 15 menit dan lebih-lebih sedikit tidak apa-apa. Dan mohon bagi Bapak untuk tetap memute speaker, mikrofon masing-masing. Terima kasih. Dipersilakan Pak Hidayat. Terima kasih Prof Gunung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Yang kami hormati Pak Misbahun, Bu Desri, Pak Laudi, Pak Ari Kuncoro, ada juga Pak Suarnomo, juga Pak Edi Purnawan, teman-teman semuanya. Saya kira ini kesempatan yang sangat menarik. Saya menyimak dari depan dan ini Pak Misbahun juga memberikan catatan-catatan yang bukan hanya komprehensif tapi juga tajam. Terima kasih sekali Pak Misbahun. Saya kira saya akan memulai dengan tadi merespon yang kita inginkan memang optimisme yang perlu kehati-hatian. Cautiously optimistic. Jadi bukan hanya sekedar optimisme tapi tanpa adanya kehati-hatian. Kenapa seperti itu? Pak Misbahun dan teman-teman semua, tentu kita melihat berbagai indikator. Nanti saya akan sampaikan beberapa gambarannya. Makin hari ke sini makin progresif, makin membaik. Artinya tren pemulihannya terjadi. Tren pemulihan ekonominya terjadi. Tapi yang kedua, kita juga sangat aware bahwa situasi yang terjadi terkait dengan sumber utama gangguan perekonomian kita saat ini itu belum hilang, dia masih ada. Bahkan di global mengalami kenaikan yang sangat eskalatif. Dan ini saya kira kejadian di India ini menjadi warning, menjadi perhatian kita semua dan menjadi pelajaran buat kita semua. Ini yang pertama. Yang kedua, saya juga akan merespon tadi, saya kira Prof. Ari Kuncoro menyampaikan sangat baik mengenai rational expectation. Makanya yang sejak awal tahun lalu ketika kita mulai mendengar coronavirus, bahkan belum ada sebutan coronavirus di Cina, kita sudah mulai melakukan assessment. Dan assessment itu
kita lakukan sifatnya forward looking. Dan kita sampaikan kepada publik respon kebijakannya. Jadi kalau tadi ada digambarkan respon 2020 sudah bahkan beberapa kali kita melakukan revisi dan akhirnya juga dengan Perpu itu menunjukkan bahwa kita melakukan antisipasi forward looking. Ternyata kejadian luar biasa dan kita dalam situasi yang unknown, kita tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Itu yang membuat kita perlu membuat respon yang sifatnya forward looking. Kami di pemerintah, di BKM melakukan assessment itu juga dengan berbagai skenario ke depan. Ini untuk antisipasi. Nah, yang dilakukan oleh pemerintah betul tadi Pak Ari Kunchoro, kita mengkomunikasikan ke publik, melakukan signaling apa bacaan kita agar kita semua bersiap. Itu yang pertama. Yang kedua, leadership. Dan kita tahu leadership Pak Jokowi melihat ada situasi seperti ini, APBN 2020 terus langsung lakukan perubahan, fokusnya 3 hal: melindungi fakir miskin dan rentan. Yang kedua, yang pertama menangani gangguan kesehatannya, yang kedua melindungi yang miskin dan yang rentan, yang ketiga menjaga agar dunia usaha tidak mengalami kerusakan yang parah. Tadi seperti yang dikhawatirkan oleh kita semua. Nah, dengan arahan itu, kita berkolaborasi, kita bersinergi dengan seluruh elemen bangsa basically seperti itu untuk mencari formulasi yang tepat dan mengkomunikasikan sehingga kita semua bahu-bahu menghadapi masalah ini. Itu yang ingin saya sampaikan. Nah, sekarang saya akan coba lihat gambaran progres yang sedang terjadi sampai saat ini. Saya akan cepat saja, slide saya memang banyak, cuma nanti silakan untuk dibaca sendiri. Tapi saya akan meng-highlight beberapa hal yang menurut saya kira ini perlu menjadi update buat kita semua. Lanjut saja, next. Terus saja langsung, saya kira kita tahu. Nah, ini gambaran yang luar biasa sebetulnya. Di global tiba-tiba meningkat, di Indonesia ini sudah mulai terus turun sejak pertengahan Januari. Dan ini kita ingin jaga momentumnya. Tadi Pak Misbahun, kami memahami persis. Kalau kita buru-buru dan tidak mengikuti sequence yang benar, kita buru-buru ingin meraih pemulihan ekonomi, tetapi sebetulnya COVID-nya belum bisa dikendalikan, ini bahaya. Lagi-lagi kasus India memberikan pelajaran buat kita semua. Yang kedua, faktor vaksinasi itu juga salah satu faktor yang kita pahami. Karena itu salah satu cure, salah satu obat yang membuat manusia bertahan terhadap atau tidak tertular, menghambat penularan dari COVID-19. Tidak hanya vaksinasi, dia salah satunya. Yang lain tetap protokol 3M, langkah 3T itu terus dilakukan. Bahkan pemerintah melanjutkan dengan PPKM skala mikro. Jadi pembatasannya dilakukan skala mikro agar lebih fokus mana yang dibatasi dan mana yang boleh melakukan aktivitas secara terbatas. Yang kedua yang ingin saya sampaikan juga terkait dengan vaksinasi. Vaksinasi ini kita sudah memperkirakan bahwa kita akan berhadapan dengan yang namanya supply constraint. Tidak bisa tiba-tiba diproduksi secara massal dan dipenuhi semua kebutuhan di dunia. Makanya Indonesia sejak sangat awal agresif melakukan komunikasi dengan para produsen. Nah, yang kedua, dari yang ada pun kita melakukan proses vaksinasinya bertahap. Dari yang high risk duluan, petugas medis, pelayan publik, lansia. Ini juga berdasarkan masukan dari para ahli, para epidemiolog. Kenapa lansia? Karena memang lansia risikonya lebih tinggi. Rasio fatality rate-nya, bahkan rasio dirawat di rumah sakit. Kalau ini bisa direduce dan sekarang data-datanya sudah menunjukkan begitu, bed occupancy rate sudah turun sangat drastis. Ini memberikan optimisme, relief kepada petugas medik, beban di rumah sakit berkurang. Ini juga penting karena ini memberikan gesture yang